Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Intan Melista. Perkenalkan, nama saya Intan Melista. Saya merupakan mahasiswi semester 5 jurusan Sastra Inggris Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 1926096. Podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah public speaking. Di video kali ini, saya akan berbincang-bincang bersama Ibu Hilda yang merupakan seorang ibu rumah tangga yang menjadi sosok inspiratif bagi para ibu rumah tangga lainnya dalam mengembangkan bisnis usaha sendiri. Apa motivasi Ibu dalam menjalankan usaha kue bolu ini? Cerita zaman dulu ya. Ya. Ibu ini terlahir dari keluarga yang kategori kurang mampu lah. Jangankan untuk berpakaian bagus, untuk makan pun susah. Ibaratnya kalau telur tuh pakai sayur belinju tuh banyak lah, hijau baik kelihatannya. Bagi 4, kami tuh masuk 9 bersaudara. Udah kelas berapa tuh, kelas 2 SD bapak meninggal, jadi tanggung jawab diambil alih orang ibu. Sedangkan kakak-kakak walaupun udah besar belum ngerti selama membantu keuangan keluarga. Nah, semenjak itu pokok susah lah, jadi nggak enak jadi orang miskin tuh, orang nggak punya tuh, dipandang orang sebelah mata, berteman pun orang pilih-pilih sama kita, susah, serba nggak enak lah pokoknya. Nah, dari itu saya tamat SMP, jangankan lanjut ngambil ijazah dia nggak diambil, nggak punya duit ngambil ijazah tuh ijazah SMP. Jadi tamat SMP, mulai tamat SMP saya ngasuh anak tetangga. Berapa tahun itu ya, 6 tahun tidak salah. 2 rumah dijaga tuh, 3 anak dijaga. Zaman dulu baru berapa gaji, 50.000 tidak salah. Tapi 50.000 cukup bisa arisan emas, bisa beli baju, makan sama orang tua masih. Udah berjalan sampai 6 tahun, bosan dah, sudah maju-maju hidup. Kumpul cincin, gelang, kalung, ngomong sama orang tua, nak, saya mau bikin usaha buka toko. Itu kata orang tua, lah ini belum, lah mantap belum. Lama. Udah jual cincin, gelang, kalung sekitar 600-an. Tapi zaman dulu lengkap beli ya. Alat-alat dari mulai sembako, rokok, makanan, minyak, pokoknya lengkap. Masih murah zaman dulu. Tahun berapa lupa. Jadi toko masih di depan rumah. Kalau malam masuk ke dalam, kalau pagi keluar lagi, gitulah tiap hari. Semakin hari tuh mama masih ngurut tuh. Tapi semenjak lah maju usaha jualan toko tadi sedikit akhir mama udah ngurut lagi. Mama udah makan sama-sama lah ibarat tuh. Dari mulai itu majulah, termasuk maju usaha toko. Bisa tambah beli sepeda, kalau ke toko bersepeda, lama-lama tahun-tahun beli motor. Zaman dulu di kampung cuma saya yang cewek punya motor. Satu lama harkat martabat agak terangkat karena berkat usaha dia tadi. Lama-lama nikah, punya anak 1,
baru 1 tahun udah buat ngecek rumah pusaka. Untuk usaha apa lagi ya, nambah usaha jual ikan keruk. Ikan keruk semakin banyak orang jual ikan keruk, banyak saing. Di toko juga nih itulah banyak saing, akhirnya toko tutup. Usaha ngopen kemplang tuh main pabrik, pakai pabrik ngopen punya orang pabrik, banyak angkat kira setengah ton, seton kalau per tahun tuh. Setiap lebaran open sampai 4 mesin gingset itu 23.000 besar kapasitas tuh. Kalau ngopen kemplang tuh berputar kayak 4 mesin, putar sana putar sini putar. Kalau orang masuk ke rumah tuh bau kemplang tuh. Cuman kendala di mesinnya, pakai gingset cepat rusak, mesin gingset rusak. Tuh dia mesinnya ditanam dalam tanah supaya nggak bising ganggu tetangga. Berjalan sampai 7 tahun, hamil anak kedua, perasaannya so bosan lah, so jenuh. Udahlah, kadang-kadang orang yang bantu, manggil orang. Cuman kendala kalau bulan puasa tuh kan stok kemplangnya harus banyak, seton setiap pabrik tuh. Sedangkan kadang-kadang mesin rusak, gingset rusak, bikin stres rasa. Walaupun banyak dapat duit, stres rasa karena pakai gingset tadi. Kadang-kadang mesen ke Jakarta mesin 4, tahu-tahu baru pakai seminggu 2 minggu rusak langsung. Pusing kepala ini yang pabrik mau cepet kan tuh arisan kemplang tuh kan. Akhirnya hamil anak kedua, anak pertama umur kedua SD tidak salah, hamil anak kedua umur berapa ya, 40 lah, umur 40 anak kedua tuh hamil. Enggak, anak ketiga 40, anak kedua lupa berapa itu, pusing itu. Dia tuh ngomong sama suami, bosen lah Pak, stres rasa kemplang 7 tahun lah. Terserah lah kata Pak anak, tapi ada saudara-saudara minta kayak kami baik katanya usaha tuh, kata aku percuma usaha brek kayak seprade apa yang memperbaiki mesin suami saya lah. Ntar nyusah tadi. Padahal masing-masing saudara nggak ada modal, masa saya kasih modal dari semua ke saya. Dan saya diputuskan stop, tidak ada ngorek kembang lagi. Tuh mulai usaha apa lagi ya, giling ikan, diputer kan. Alhamdulillah setiap ide di otak tuh tetap maju, tetap bantu usaha suami, keuangan suami. Tuhan saling bantu pokoknya. Setiap sebulan tuh setelah stop ibarat pekerjaan, memang utak bisnis ya. Kalau malam-malam pikir, kalau biasa pegang uang sendiri itu udah enak rasa. Kalau pegang uang sendiri tuh suami kasih gajinya nggak terlalu banyak di belanja. Yang dibelanja itu uang sendiri tadi, dari makan, beli susu, entah beli jajan, beli baju. Ya banyak disimpan. Kalau hanya satu lubang, suami yang kerja, pasti habis situ-situ lah, nggak bisa untuk anak kuliah, entah untuk apalah. Jadi mulai nih usaha giling ikan, giling ikan. Maju. Heran setiap apa yang saya cetuskan di otak tuh orang-orang selalu ngikut, dari mulai kemplang, orang nguruk ikan, giling ikan,
Selalu orang karena melihat saya itu sukses, maju setan. Jadi orang pengen ikut-ikutan. Iya, ikut lah. Jadi kan kadang-kadang Pengen nyoba juga. jadi kan apa ya, mulai ngerosot setiap setiap pendapatan. Tersaingi. Sudah tuh sifat saya ini mudah bosen, mudah jenuh bekerja. Karena ngerasa ada suami bekerja, jadi apa terlalu keras kerja. Suami kan ada tuh. Cuman kalau sudah 2 minggu nggak terima uang sendiri tuh rasa nggak enak, rasa di tangan tuh. Gaji tuh berkurang perasaan. Jadi mudah bosan tapi mudah cepat dapat ide. Air giling ikan tadi, beli mesin, beli freezer berapa tahun ya, tahun kan 2 tahun ya, lupa. Stop lagi dan akhirnya anak udah sampai kuliah Jogja semester 5, yang satunya di pesantren Sungaliat. Pesantren tuh malah masuknya malah 10 juta, sekolah hampir 1,2 juta, belum jajannya paling tidak 1,5 lah. Jadi 2 anak tuh bayangkan kira-kira hampir 4 juta, 5 jutaan lah anggarannya. Gara-gara corona tadi uangnya hampir habis. Merantau lagi sebelum corona tadi suami hampir 3 bulan nggak kerjaan, tiap minggu gaji nggak ada gajian, pusing kepala, duit ditarik semakin nipis, sedangkan anak harus transfer uang anunya sekolah apanya makan. Ada keponakan di kota Kelapa apa nih, dusun provinsi apa Bangka Barat, ada di terminal tuh ngambil ruko. Balik nama orang 16 juta ambil, jadi tinggal sana. Tapi kompromi sama mertua, sama suami akhirnya. Iya, suami mertua ke Ayu ipar ngurus anak saya 1 sama bapak di sini. Jadi saya ngerantau ke Kelapa sama anak yang 1 lagi. Dia kan semenjak corona kan nggak pulang ke tempat kuliahnya, jadi sementara itu ngikut saya dulu. Di sana saya usaha, lihat saya otak-otak, nggak ada saingan di sana. Pertama karena kita orang datang itu kan kurang lah omset, kecil, belum kenal orang. Akhirnya nambah apa lagi ya, usaha obat kemplang, sana kerupuk nggak enak sana, kemplang kerupuk lah kayak itu. Jadi buat otak-otak buat kemplang, cuman kemplang ini ribet, kalau hujan susah, prosesnya panjang, tapi laku sebenarnya. Prosesnya panjang. Lumayan lah, dapat bantu istilahnya mengurangi beban anggaran tadi lah. Walaupun suami adalah kadang-kadang seminggu 2 minggu kerja nggak pol kerja, tadi anggaran masuk. Nah, sudah 3 bulan 2 bulan 3 bulan tuh baru agak normal, baru suami lah mulai kerja tuh lah stabil. Alhamdulillah. Jadi gaji suami nggak dimakan, makan dengan usaha saya tadi, dengan otak-otak sama kemplang. Udah kemplang pikir-pikir rumit, musim hujan, akhirnya stop buat kemplang, buat bolu sana orang bolu yang kurang bisa buat, jadi nggak ada saingan, maju buat bolu. Udah tuh bolu ini praktis, kalau nggak habis kan nggak apa nih, nggak basi, nggak lapuk, tahan sekitar seminggu 10 hari dia tahan kalau bolu, walaupun tidak habis bawa pulang kalau bolu.
selama tuh pokok gaji suami jarang lah disentuh lah, paling-paling untuk biaya kuliah sedikit ya, Mbak. Omset itu lumayan lah, 200-an, kadang-kadang dapat 200 lebih, tergantung lah, 100 lebih. Lumayan lah untuk istilah untuk ibu rumah tangga kan. Kadang-kadang kalau bapak ngulang ke Kelapo tuh seminggu sekali hari Sabtu. Kalau bapak pulang rasa sepi karena jauh dari suami. Kadang-kadang inilah jauh dari suami ya, kayak nggak punya suami, jauh. Tapi karena demi anak-anak tadi, supaya lo hidup lebih baik lagi, nggak seperti saya susah dulu, nggak dipandang orang sebelah mata. Susah. Kalau tengah sepi ya pengen pulang kadang-kadang. Akhirnya terkumpul duit berapa tuh ya, tetangga saya, enggak, kan anak saya kan masuk pesantren. Saya pernah punya mobil karena nggak pernah dipakai, dijual untuk modal. Udah nih pengen beli mobil yang agak nggak usah bagus lah untuk ngulang anak ke pesantren. Di Sungai Liat tadi kan jauh ngulang. Pengen beli mobil. Jadi bapak tuh nanya sama teman, mau beli mobil. Jawab teman, tuh apa beli mobil katanya. Mengulang anak pakai motor juga bisa katanya. Baik beli kebun sawit katanya. Untuk ekspektasi kita, untuk pensiun kita kan tidak pensiun, tidak kita preman. Jadi baik beli sawit duitnya. Jadi ngomong berembuk kami berdua, mana beli sawit. Karena kita nih bukan jiwa kebon, tidak ada terpikir ke situ. Tapi karena tetangga sebelah tuh ada punya mobil, malah jual mobil, beli kebun 1 hektar 50 juta dia beli. Sedangkan temen yang dibelinya tuh jual kebun 2,5 hektar cuman 45 juta, cuman isi paling sekitar 140 batang lah. Jadi kata yang tetangga tuh beli, katanya murah termasuk tuh. Jadi kami beli kebun tuh sekitar 45 juta hasil dari uang tabungan di Kelapo tadi. Akhirnya lah hampir setahun tinggal di Kelapo. Kadang-kadang setengah sepi tadi kan kepengen pulang kampung halaman karena jauh dari suami tadi. Karena lado kebun tadi ada yang menguatkan bahwa kita harus pulang ke Belinyu. Walaupun di Kelapo ini termasuk lumayan, tapi karena ingin bersatu sama suami kan, rasa kalau tengah-tengah sepi tuh rasa teringat ke Belinyu lah, rumah selalu ditinggal. Nah itu kan pertama-tama ngurus kebun tadi sayang, karena kebun tadi lalu buah pasir, sayang ninggal. Kalau suami pergi sendiri, dia tiap minggu nak ngulang saya ke Kelapo, sedangkan kapan nak ke kebun. Akhirnya diputuskan pulang ke Belinyu, niat usaha buat bolu baik, usaha bolu lah. Mantap loh motor suami lah, dicoba dulu. Jadi yang bisnis sate panggangnya tidak di itu lagi, di otak-otak bersama teman tetangga sebelah, keponakan. Jadi yang usaha tadi diserahkan ke teman, termasuk saudara sepupu yang dikasih. Jadi dia yang lanjut. Saya pulang, saya usaha bolu, coba buat sekali pertama tuh buat 150 butir.
habis. Nyoba 200 habis. Nyoba buat 300 habis. Coba terus 3,5, 400, 500 habis. Sini sekitaran kadang buat sampai 700 lah per hari, 700. Kadang 700 habis, kadang nggak habis, kadang 600. Kadang kalau pas orang pesanan pesta 1.500. Alhamdulillah lah, 200-an masuklah per bulan. Sampai bisa diminati banyak orang tuh teknik pemasaran yang dilakukan ibu tuh apa sehingga bisa dikenal masyarakat bolunya tuh? Taruh di toko setiap yang ada ibu-ibu yang jualan pakai motor, titip. Setiap ada yang orang jual kue-kue dimanapun ada tempat, titip. Kalau bolu ini kan tidak dos satu buat memang tidak kayak orang buat kue yang yang pakai nduk itu buat pajar. Jam 3 pagi bangun, jam 2 pagi enggak. Saya nih kapanpun saya bisa buat pagi, buat pajar. Kan kue itu enggak rusak. Kalau kue orang kan rusak ya. Iya. Jadi itu tadi pemasaran tadi lewat Cuma lewat warung-warung. Ya dari warung ke mulut kan. Nah, karena yang penting kue itu manis, lembut. Beda ke punya orang kan. Nggak ada minatan untuk jual online. Nggak bisa main HP. HP juga nggak pernah pegang. Kalau orang mau pesen bolu lewat HP suami, saya nggak pernah pegang HP. Jadi menurut ibu tuh apa alasan kue bolu ibu tuh banyak disukai oleh masyarakat? Manis lah, manis, enak, besar. Karena harganya 1.000 kan, 1.000 rupiah. Kalau malah saya kalau orang beli ke rumah 10 gram saya kasih 12. Kasih bonus. Tetap kasih saya 2. Apa ya? Dari usaha bolu tadi anak-anak saya bisa lebih baik lagi, sekolah lebih apapun yang dia minta tercukupi, makannya enak, bajunya bagus, apapun yang mau saya sanggupi karena uang dari hasil keringat saya sendiri. Nah, uang dari suami saya tadi bisa disimpan. Jadi orang nggak memandang keluarga kami dari depan dengan sebelah mata lagi. Saya pernah ngobrol sama anak saya, kalau jadi orang susah tuh nggak enak, nggak punya uang tuh nggak enak. Orang berteman juga nggak suka sama orang nggak punya uang. Ini anak saya didik menjadi anak yang agama. Kalau anak saya pertama juga pasat pesantren, anak kedua pasat pesantren, insya Allah anak ketiga saya pasat pesantren, bisa menjadi lebih baik lagi, jadi orang yang berguna, bisa mengangkat derajat orang tuanya. Amin. Kira-kira bisnis bolu kali ini ada yang bakal nurutin lagi nggak? Maksudnya kayak terinspirasi lagi dari usaha bolu ini. Maksud dipelebar? Kayak kan kalau yang kemarin-kemarin kan ada yang bukan niru sih, kayak ikut usaha juga Ya, sama. Ini adalah usaha Kira-kira orang niru, bolu orang ini. niru. Cuman rasanya kurang.
Itu tuh punya orang agak kecil. Nggak sebesar punya ibu. Udah tuh ciptakan bagus. Bener macam-macam rupa. Kan bisnis ibunya kan udah udah lumayan besar kan, udah lumayan terkenal. Nggak ada minatan untuk nambah pegawai atau mengangkat pegawai. Gimana ya, ibu ini susah kalau kerja sama orang. Kebanyakan orang kan maunya sekali, nggak sampai sore. Sedangkan saya ini kerja ibarat ngubeknya 2 kali, berhenti istirahat, masak, entah anak-anak sekolah, ngurusan sekolah dulu kan, siang anak sekolah siang. Ini kan pakai jadwal siang, mandi, sholat, pemasak kan banyak, berhenti dulu sholat zuhur, tidur sebentar untuk menghilangkan penat. Tapi sebelum tidur udah di takar dulu bahan untuk yang ke sore. Udah asar buat lagi, kalau nggak capek sudah isya buat lagi. Kalau nggak capek, mana ada orang mau kayak gitu yang pergi ke rumah kita. Jadi saya ini nggak percaya sama orang yang gimana ya, untuk yang kalau bantu ya, kalau yang nyitak kue itu ke loyang tuh takaran tuh rasa nggak pas. Ya itu rasanya kurang sesuai keinginan gitu. Jadi biar sendirilah mengguyur. Jadi ya kadang-kadang anak ada bantu ngepres kue, bungkus itu. Apalagi anaknya belum pulang, Bu. Kan masih bantu-bantu ya? Iya, ini tanggal berapa nih mau pulang kan nih? Ini ya. Kalau di sekolah di sini kan kalau online rasanya anak nggak pinter, bisa bodoh. Sudah 1,5 tahun perasaan anak nggak Nih kemarin kan nggak ditransfer duit makan ya. Ini udah nambah nih duit makannya, harus giat lagi cari anggaran untuk yang itu tadi, harus lebih giat lagi ya. Apa lagi ya, doakan saja semoga bumi saya Ya. jalan lancar, sukses, berkah, bisa menginspirasikan para ibu yang lain, akan jadi kehidupan lebih baik lagi. Mudah-mudahan anak saya berkat hasil keringat orang tuanya bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan agama, bisa mengangkat derajat keluarganya. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau anaknya pulang nanti siapa yang bakal bantuin? Kan nggak ada pegawai. Itu bisa di itu ada yang kecil juga bisa. Kalau nggak dia bisa ngepres. Anak saya yang salutnya nggak pernah minta uang, pernah minta jajan, cuman kalau ini fasilitasnya tuh mak suruh beli ini ya sekarang gitu. Tapi kalau minta jajan nggak pernah rasanya. Itu salut anak saya. Saya tanamkan keagamaannya yang kuat, nggak pernah satu ngelawan anak saya. Dan baiklah Bu, terima kasih telah menemani saya berbincang-bincang pada podcast video saya hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan semakin menginspirasi ibu-ibu lainnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
You are the cause of my euphoria. Yeah, yeah.